Mobil yang dikemudikan Elang tidak berhenti di rumah sakit seperti yang Alana kira, tetapi mobil itu berhenti di sebuah restoran Indonesia dengan menu spesial bakso. Untuk sesaat, Alana terpaku. Ia belum pernah melihat restoran yang menjual bakso di daerah ini, tetapi kenapa mendadak ada restoran yang menjual menu makanan asli Indonesia itu? Aku melupakan sesuatu. Dari pagi aku belum sarapan. Bolehkah kita singgah di tempat ini sebentar? Pinta Elang yang sebenarnya merencanakan ini secara mendadak setelah mendengar pembicaraan Mark dan gadis itu. Pria itu sungguh tidak rela jika ngidam yang dirasakan oleh Alana harus dipenuhi dari tangan Felix. Satu hal yang membuat Elang merasa sakit hati tidak akan pernah ia biarkan berulang. Makan saja sendiri sana, aku akan menunggumu di dalam mobil. Aku tidak lapar, balas Alana yang masih saja bersikap dingin karena marah dengan perlakuan kasar Erlangga terhadapnya. Sepertinya 2 tahun tidak membuatmu cukup mengenal diriku, Alana. Aku adalah pria yang tidak suka dibantah. Sekarang cepat keluar dan kita akan makan bersama di tempat ini, bisik Elang lirih. Tetapi dari nadanya Alana tahu bahwa pria itu sedang kesal. Kemarahanmu dan kelaparan yang kamu derita saat ini bukanlah urusanku, Tuan Erlangga. Aku tidak lapar karena tadi pagi sudah sarapan. Alana masih bersikukuh dengan pendiriannya. Tentu saja ia tidak mau diintimidasi oleh pria yang telah membuat dirinya kacau hari ini. Erlangga tersenyum miring. Memangnya kenapa kalau gadis ini menolak? Ia adalah ibu dari calon anaknya. Tidak ada yang bisa menghalangi niatnya untuk berbuat sesuatu kepada gadis ini. Jika dengan cara lembut Alana tidak pernah menghargai usahanya, maka tidak ada salahnya ia menggunakan cara sedikit pemaksaan. Apa yang kamu lakukan, brengsek? Lepaskan tubuhku, teriak Alana ketika tiba-tiba Elang menggendongnya keluar dari mobil. Gadis itu memukul-mukul dada bidang milik El, tetapi pria itu masih berjalan dengan santainya. Aku ingin 2 mangkok bakso spesial untuk disajikan. Jangan menambahkan bahan penyedap rasa ke dalamnya, perintah Elang kepada seorang pria berseragam koki yang menyambut kehadiran mereka dengan hormat. Elang yang mendudukkan Alana di atas sebuah kursi yang lumayan nyaman. Gadis itu menatap ke seluruh ruangan yang tampak sepi. Sepertinya restoran ini belum lama didirikan. Hal itu terlihat dari beberapa barang yang masih tertata di sudut ruangan. Pun begitu juga tidak banyaknya peralatan yang ada di ruangan ini. Apakah semua ini merupakan rencanamu, Tuan El? Tanya Alana memicing menatap pria yang saat ini duduk di hadapannya dengan ekspresi yang lebih santai dari yang ia lihat sewaktu dalam perjalanan tadi. Rencana apa maksudmu, Al? Aku tidak sedang merencanakan sesuatu kepadamu, jawab Elang masih sibuk dengan gawai di tangannya. Apa kamu pikir aku sebodoh itu harus mempercayai semua yang kulihat saat ini? Sangat jelas bahwa restoran ini adalah restoran yang diciptakan dengan mendadak. Tidak ada orang yang berbuat sesuatu segila ini kecuali dirimu, balas Alana sinis. Ternyata kau sudah berubah menjadi gadis yang sangat cerdas. Oke, kuakui, aku memang melakukan hal ini setelah mendengarkan pembicaraanmu dengan Tuan Mark terkait makan bakso yang ingin kau perintahkan kepada Dr. Felix, jawab Elang masih dengan santai seolah tidak merasa bersalah. Dasar tukang nguping, jika publik mengetahui apa yang kamu lakukan ini, nama baik keluargamu akan hancur. Tidak lucu jika putra mahkota Danu Praja Group adalah seorang penguping. Lagi pula kenapa jika aku menginginkan Felix membelikan makanan untukku? Dia adalah pria baik dan juga dokter pribadiku. Pria itu yang mengusahakan diriku untuk hamil. Sepertinya aku tidak perlu menjelaskan bagaimana aku bisa hamil karena tentunya sahabatmu sudah menceritakan hal itu kepadamu. Kali ini Alana lebih santai dalam mengungkapkan apa yang ada di pikirannya.
Lagi pula, kehamilan tidak bisa disembunyikan selamanya. Selama kerjasama antara King Louis Company dan Danu Praja Group tetap berjalan, mereka akan sering bertemu dan pastinya Elang akan mengetahui tentang kondisinya yang saat ini tengah hamil. Kamu mengambil sebuah tindakan tanpa pikir panjang. Apakah kamu sudah tidak lagi memperdulikan soal nama baik dan harga diri? Kenapa memilih hamil tanpa menikah terlebih dahulu? Tanya Elang bermaksud mencari informasi tentang perasaan sebenarnya gadis ini. Alana tersenyum hambar. Gadis itu menatap tajam ke arah Elang, satu-satunya pria yang membuat Alana serasa ingin mencakar wajah tampannya saat ini juga. Dengan berat hati dan tidak rela, Alana harus mengakui bahwa pria di hadapannya ini sangat tampan dan juga mempesona. Diam-diam gadis itu mengusap lembut perutnya, berharap jika wajah bayinya kelak memiliki wajah rupawan seperti pria di hadapannya ini, dan itu sebuah keinginan yang sangat menyebalkan yang tidak bisa ia tahan. Diam-diam Elang melirik aktivitas yang dilakukan Alana pada perutnya. Pria itu tersenyum hangat. Ada desiran kebahagiaan yang menyelimuti hatinya, seolah Elang mengerti bahwa Alana menginginkan wajah anaknya kelak seperti dirinya. Bukankah rasa percaya diri itu tidak membutuhkan persetujuan? Batin Elang memasang mode narsis dalam hatinya. Terlalu menuruti kata orang itu tidak baik bagi kesehatan jiwa dan raga. Aku sudah mempertimbangkan ini dengan matang sebelum membuat sebuah kesepakatan. Bagiku tidak masalah bayi ini kelak terlahir tanpa mengetahui ayahnya siapa, tetapi jika keadaan memungkinkan, aku bisa menikahi seseorang yang bisa mengakui keberadaan anakku, jawab Alana dengan menampilkan ekspresi santainya hingga membuat kemarahan Elang kembali tersulut. Hampir saja pria itu menggebrak meja sebelum akhirnya seorang pria datang membawa 2 mangkok bakso dengan tampilan yang menggoda. Alana meneguk air liurnya. Aroma wangi kuah bakso membuat perutnya meronta. Elang menarik nafas panjang. Pria itu mengerti bahwa gadis di depannya menginginkan makanan itu cepat masuk ke dalam perutnya. Lagi pula, sebagai calon ayah yang baik, El tidak mau calon anaknya kelaparan. Makanlah, aku menyuruh koki profesional untuk menyiapkan makanan ini khusus untukmu. Tetapi sepertinya aku juga menginginkan makanan ini, kata Elang yang sebenarnya juga menginginkan makanan itu. Ataukah sebenarnya mereka sama-sama ngidam makanan yang sama? Ini sebuah hal yang sebenarnya menyenangkan jika tidak ada satu nama terucap di antara mereka. Felix Orlando benar-benar membuat mood Elang hancur pagi ini. Mengesampingkan ego dan rasa malu, Alana mulai menikmati sajian makanan yang ada di hadapannya. Tekstur daging yang empuk berpadu dengan kuah bakso yang terasa pas di lidahnya membuat gadis itu menampilkan ekspresi bahagia. Hal itu tidak luput dari pengamatan Elang yang bersyukur bahwa calon bayi mereka ternyata memiliki empati kepada calon ayahnya. Apakah kau menyukainya? Jika kau menyukainya, aku akan memerintahkan koki rumah untuk memasak menu seperti ini dan mengantarkan ke rumahmu, kata Elang di sela-sela dirinya menikmati makanan itu. Tidak perlu repot. Aku juga memiliki koki yang handal jika ingin menikmati makanan seperti ini. Lagi pula tidak selamanya aku menginginkan makanan ini, karena ini di luar keinginanku. Aku tidak begitu menyukai makanan sejenis ini sejak dulu. Tapi sepertinya pertemuan pertama kita dulu juga berada di kedai bakso di depan kampusmu. Aku melihat seorang gadis tengah menghajar seorang laki-laki yang berniat melecehkannya, kata Elang. Pria itu memang patut dihajar karena dengan sengaja memegang. Masih beruntung aku tidak menancapkan pisau ke matanya dan mencongkel matanya sekalian atas kekurang ajarannya terhadap wanita, balas Alana mencoba mengingat momen pertama ia bertemu Elang. Alamat Kesia Louis
memang menjadi harimau betina sejak dulu. Tambah Elang, bukan hal yang penting untuk dibicarakan saat ini Tuan El. Aku tidak ingin bertanya kenapa kamu tinggal bersebelahan denganku. Tetapi jika kamu tidak keberatan, aku ingin mendengar alasan spesifik yang membuatmu bersusah payah membujuk Tuan Leon untuk pindah dengan membayar rumah sebesar 10 kali lipat dari penawaran. Sinis Alana, memangnya kenapa? Aku menyukai hunian di kawasan itu karena udaranya yang sejuk dan jauh dari keramaian, meskipun lokasinya berada di pusat kota. Jawab Elang mencari alasan. Ya, aku percaya sekali bahwa Erlangga Danupraja adalah pria pembual. Aku ingin mengatakan, diamlah. Aku ingin berkonsentrasi menghabiskan makanan ini, kemudian segera memeriksakan kondisi bayiku. Awas saja jika terjadi apa-apa pada bayiku. Kau orang pertama yang akan kulenyapkan, kata gadis itu. Elang menelan bulat-bulat daging yang belum sempat ia kunyah. Pria itu terlihat susah bernafas hingga refleks Alanah memukul punggung belakang pria itu hingga bulatan daging itu meloncat keluar. Ada ekspresi khawatir yang ditunjukkan gadis itu, tapi berusaha ia netralkan lewat tatapan mengejek. Seperti anak kecil saja, makan daging harus dikunyahkan ibunya, desis Alana. Apa? Memangnya ada yang seperti itu? Enggak penting Tuan El, cepat habiskan. Aku sudah bosan menatap wajahmu itu. Sepertinya bayiku tidak suka melihatmu dekat denganku. Aku benar-benar mual. Sayang sekali bakso yang kumakan jika sampai keluar lagi, gerutu Alana. Yang gadis itu rasakan sebenarnya adalah perasaan sedikit tenang. Entahlah, Alana membenci situasi seperti ini. Seharusnya ia membenci dan marah pada Elang, tapi kenapa? Kita berangkat sekarang, kata Elang yang kemudian berdiri dan menyambar jas yang tadi sempat ia taruh di atas sandaran kursi. Kita ke rumah sakit atau lokasi pabrik? Tanya Alana. Sebenarnya gadis itu sudah tidak merasakan rasa sakit di perutnya. Ke Felix dulu, bukankah bayimu rindu dengan pamannya yang baik hati? Sindir Elang. Kita ke pabrik saja, bagaimana El? Aku ingin memastikan persiapan operasional. Hari ini para desainer akan datang dan memulai pekerjaan mereka. Semoga brand ini bisa diterima oleh masyarakat. Aku mendedikasikan ini untuk bayi yang ada dalam perutku ini, kata Alana yang kembali mengelus perutnya. Tidak sakit lagi, Elang memastikan. Alana menggeleng. Tadi hanya kaget sampai tega mengancam ingin melenyapkan aku, sindir Elang. Salah sendiri, kenapa harus emosi saat mengemudikan mobil? Lagi pula apa salahku? Aku hanya mengatakan ingin menemui Felix karena dia itu berjasa untukku. Kita pergi sekarang, kata Elang yang tidak ingin emosinya muncul kembali di saat seperti ini. Pria itu cukup senang karena hari ini Alanah bisa bersikap lebih manusiawi. Semoga saja ini langkah awal yang baik bagi hubungan mereka ke depannya. Posisi terakhir hari ini ada di Rumah Sakit Internasional King Louis. Aku sudah melaporkan kepada bos. Kemarin titik lokasi terakhir berada di kawasan apartemen Santa Louis dan di rumah seorang dokter bernama Felix Orlando. Nanti malam kita akan bergerak ke sana. Sepertinya dokter itu menyembunyikan Nona Stefani, kemudian berpura-pura tidak mengetahui. Anak buah kita sudah menyelidiki dan benar-benar kalung itu berada di lokasi yang sama dengan dokter Felix Orlando. Jika benar dokter mesum itu menyembunyikan Nona, maka kita diperintahkan untuk menghabisinya. Percakapan tiga pria berpakaian preman itu membuat Alana dan Elang seketika menghentikan langkah mereka ketika hendak masuk ke dalam mobil. Apakah kamu mendengarnya, Al? Tanya Elang memastikan pendengarannya. Felix Orlando, El. Ada urusan apa Felix dengan orang-orang itu? Mereka berencana melenyapkan Felix, lirik Alana dengan suara sedikit gemetar karena kaget. Tenang, oke? Kita harus segera menemui Felix dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ayo masuk. Elang membimbing wanita yang sedang hamil muda itu ke kursi depan dan memasang sabuk pengaman. Kecemasan tampak di wajah Alana. Elang tidak egois. Ia sendiri cukup khawatir dengan apa yang sudah didengarnya secara langsung tadi.
Felix berurusan dengan siapa, El? Mereka bahkan sudah mengintai apartemen Felix, dan itu merupakan apartemen milik King Louis Company, kata Alana, masih saja khawatir ketika Elang mulai menjalankan mobil. Tenang, kenapa kamu mengkhawatirkan pria itu secara berlebihan? Elang kembali emosi. Kenapa katamu? Dia itu dokter yang menangani kehamilanku. Kamu tahu kan, dia juga orang yang berjasa untuk menyembuhkan. Stop, Al, sial. Kenapa kau selalu menyebut namanya? Aku cemburu, teriak Elang yang memilih menepikan mobilnya. Pria itu telah kehilangan kesabaran karena nyatanya perasaan cemburu itu tetap berkobar di dalam hatinya. Meskipun berusaha ia tekan, Alana terdiam. Gadis itu syok mendengar pengakuan mengejutkan pria yang sejak kedatangannya ke negara ini telah membawa kembali perasaan rindu yang sempat ia kubur bersama sakit hati. Kumohon berhenti memikirkan Felix. Hanya aku yang boleh kamu pikirkan, ucap Elang sambil meraih tangan Alana, kemudian membawa ke sentuhan mendadak itu membuat Alana terpaku. Ada rasa asing yang menyelinap di dalam hatinya saat menatap netra hitam segelap malam yang kini meredup, mengisyaratkan permohonan itu. Apa yang kamu katakan, El? Jangan pernah mengatakan hal itu lagi. Kumohon, cukup. Aku, Bu, tidak, jangan pernah berhenti untuk memikirkanku, Al. Oke, kamu boleh dekat dengan Felix, tetapi hanya sebatas kedekatan dokter dan pasien. Aku tidak rela jika kamu memberikan harapan padanya untuk masuk ke dalam hatimu. Hanya aku yang boleh berada di sini, ucap Elang menunjuk ke jantung gadis itu. Semua sudah berakhir, El. Aku bukan pilihan hatimu. Aku tidak akan memberikan hatiku pada siapapun. Hatiku telah tertutup untuk sebuah cinta. Aku sudah menutupnya sejak 4 tahun lalu. Aku wanita yang tidak memiliki hati lagi. Kumohon berhenti berprasangka kepada Felix karena dia tidak ada sangkut pautnya dengan semua yang terjadi ke kita dulu. Semua sudah berakhir, tegas Alana yang nyatanya tidak kuasa menahan laju air matanya. Ketika Elang hendak menyeka air mata itu, Alana menepisnya dengan kasar. Semua belum berakhir, semua masih berupa awalan, dan aku akan membuat cerita baru yang membuatmu jatuh cinta pada paragraf pertama. Anakku, bantu Dad menaklukkan mam kamu, batin Elang yang kemudian kembali menjalankan mobilnya menuju rumah sakit.